Sekarang kita lanjut di hadis yang ke-15. Bab futiha abwabus sama laha 'indama tuqal. Pembahasan tentang dibukanya pintu-pintu langit karena kalimatut tauhid, karena ucapan la ilaha illallah, yakni ketika ucapan tersebut diucapkan. Al-hadits al-khamis 'ashara, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiyah ila al-'arsy majtunibatil kaba'ir ataukah majtunibal kaba'ir. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu al-Albani. Hadis yang ke-15 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ila al-'arsy." Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan dia ikhlas di dalam ucapannya itu, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit sampai kalimat tersebut disampaikan ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kalimat tersebut itu menuju arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Albani menyatakan hadisnya sebagai hadis yang hasan. Hadis ini sebagai hadis yang hasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, dan hadis ala fawaid. Hadis ini memiliki beberapa faedah, menunjukkan beberapa faedah. Minha, di antaranya adalah anna min syuruti la ilaha illallah al-ikhlas. Bahwasanya di antara syarat dari kalimat tauhid, syarat dari la ilaha illallah itu adalah ikhlas. Kita sudah sering menyampaikan ya tentang 7 syarat dari kalimat tauhid. Masih ingat ya? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ini 7 syarat dari la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, selain harus terpenuhi padanya 2 rukunnya, yakni ada an-nafy wal itsbat, penafian dan penetapan, maka dia harus terpenuhi padanya 7 syaratnya. Apa saja itu? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. 7 ya. Yang pertama adalah ilmu. Seorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah harus tahu ilmunya, harus mengetahui kandungannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus yakin dalam ucapannya. Dan yang ketiga yang sedang menjadi pembahasan kita kali ini adalah harus ikhlas di dalam mengucapkannya, bukan terpaksa tapi ikhlas. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka. Dan yang keempat adalah jujur dalam ucapan kita. Kemudian yang kelima adalah mahabbatin, bersama dengan adanya rasa cinta, wa inqiyadin, adanya bentuk ketundukan, wal qabuli laha, dan menerima. Ketundukan dengan hati, menerima dengan anggota badan, dengan melaksanakan konsekuensinya. 7 syarat ya. Masih ingat? 1 apa tadi? Ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, jujur. Yang kelima, mahabbah, cinta ya. Kemudian yang keenam, inqiyad, ketundukan hati. Kemudian yang ketujuh adalah qabul, menerima dengan anggota badan, dengan melaksanakan konsekuensi dari kalimat tauhid. Ini 7 syarat dari la ilaha illallah. Salah satunya tadi disebutkan di hadis yang sedang kita baca tadi adalah mukhlisan. Maka abdul la ilaha illallah mukhlisan. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mukhlisan, dalam keadaan ikhlas. Ya.
Ini syarat dari la ilaha illallah adalah ikhlas. Dalil dari hadis adalah yang kita bacakan tadi dari Al-Quran, banyak sekali perintah untuk ikhlas. Misal contoh Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanyalah milik Allah agama yang ikhlas, agama yang bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah, menyembah hanyalah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama yang lurus hanyalah untuknya. Ini al-bayyinah. Di hadis lain juga disebutkan as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di yaumil qiyamah kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, datang dari lubuk hati yang paling dalam. Maka ini syarat dari kalimat tauhid adalah ikhlas. Harus ikhlas dalam ucapannya, bukan karena keterpaksaan ataukah karena tujuan-tujuan yang lain. Kemudian di sini dijelaskan yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah wa huwa tasfiyatul amali min jami'i syawa'ib syirki. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah memurnikan amalan dari semua noda-noda kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan ikhlas ya. Memurnikan amalan dari seluruh noda-noda kesyirikan. Bi'an la yaqsuda biqawliha tama'an min matami'id dunya wala riya'an wala sum'atan. Di mana dia tidaklah memaksudkan dengan ucapannya tersebut karena dia tamak, berharap dari apa yang diharapkan dari manusia, tidak pula karena riya, karena ingin dilihat oleh orang, wala sum'ah, tidak pula karena ingin didengar oleh orang. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Memurnikan amalan kita dari noda-noda kesyirikan, dari hal-hal yang akan merusak dari amalannya tersebut, keikhlasannya tersebut berupa kesyirikan, tidaklah memaksudkan dengan ucapannya itu harapan-harapan duniawi, motivasi-motivasi duniawi, tidak pula karena riya, tidak pula karena sum'ah. Inilah ikhlas. Wa min hadha, di antara faedah dari hadis tersebut, bayanu fadli la ilaha illallah wa annahu tuftahu laha abwabus sama hatta tasila ila al-'arsy. Di antara faedah dari hadis tersebut, di sini terdapat penjelasan akan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa annahu tuftahu laha abwabus sama, dan bahwasanya dengan kalimat tauhid itu akan dibukalah pintu-pintu langit. Hatta tasila ila al-'arsy, sampai kalimat tersebut menuju kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa minha anna as-samawati mughlaqatun tuftahu bi'idznillah. Bahwasanya langit-langit itu tertutup dan langit tersebut akan dibuka dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya langit itu memiliki lapisan-lapisan. Kalau di ayat-ayat atau di hadis-hadis yang lainnya disebutkan langit itu memiliki 7 lapisan. Ya, banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Di antaranya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Ataukah ada yang menyatakan sab'a samawat? Ya. Yani Allah telah menciptakan 7 lapis langit. Masing-masing langitnya itu memiliki para malaikat yang menjaganya. Di masing-masing langitnya itu juga ada para nabi yang ditempatkan di langit tersebut sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan untuk nabi tersebut. Sebagaimana kita tahu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi kita Muhammad SAW dibawa oleh Jibril. Dalam peristiwa Mi'raj, kalau Isra kan perjalanan dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini yang disebut dengan Mi'raj. Ketika memasuki langit yang pertama, Jibril pun meminta izin kepada penjaga, malaikat penjaganya, untuk dibukakan pintunya. Malaikat itu bertanya, siapakah kamu dan siapakah dia? Siapa yang bersamamu itu? Jibril pun menjelaskan, saya adalah Jibril dan ini adalah Muhammad. Apakah telah diizinkan oleh Allah untuk naik ke atas? Iya. Dibukalah pintu yang pertama. Kemudian setelah itu beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam pun memberikan penghormatan, memberikan ucapan selamat datang dan pujian-pujian yang lain. Kemudian setelah itu naik lagi ke langit yang kedua. Kembali lagi minta dibukakan pintunya, karena ada pintunya, ada penjaganya, ada malaikat penjaganya. Setelah diizinkan oleh Allah, dibukakan pintu yang kedua. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan seterusnya, sampai di langit yang ketujuh bertemu dengan, langit yang keenam bertemu dengan Musa, di langit yang ketujuh bertemu dengan Ibrahim dalam keadaan menyandarkan yakni punggungnya di Baitul Ma'mur, di tempat ibadahnya para malaikat. Yang di situ itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk beribadah di tempat tersebut. Kemudian setelah itu baru naik ke Sidratul Muntaha. Di sini menunjukkan bahwasanya langit itu memiliki pintu-pintu, memiliki 7 lapisan dan masing-masing lapisan itu memiliki pintu-pintu. Kalau mau dihitung perjalanan normal ketika itu, perjalanan darat yang ada ketika itu, katakan onta itu mampu menempuh perjalanan dalam 1 jam itu katakan 10 kilo, ya. Dalam 1 jam itu 10 kilo. Rasul memperkirakan jarak antara bumi sampai ke pintu langit yang pertama ini adalah 500 tahun perjalanan. Kemudian tebalnya langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Langit kedua sampai langit pertama sampai langit kedua 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit dua seperti itu sampai Sidratul Muntaha. Ini perkiraan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau perjalanan biasa. Perjalanan maksudnya perjalanan kendaraan yang paling cepat ketika itu. Tapi Rasul menggunakan kendaraan yang tidak pernah ada sampai hari ini terkait dengan kecanggihannya dan kecepatannya. Dalam peristiwa itu Rasul menggunakan kendaraan yang disebut dengan buraq. Ya. Ini sejenis binatang yang lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada bighal. Jadi pertengahan di antara kuda dengan bighal. Ya. Kuda ini sejenis itu ya, tapi Allah alam bagaimana, memiliki sayap. Sekali langkah saja ini sudah sejauh mata memandang. Ya, ini kendaraan yang tercepat yang ada di dunia ini. Ya. Belum pernah ada kendaraan yang lebih cepat daripada kendaraan ini. Bisa sampai menembus ke lapisan langit yang ketujuh. Ini tentunya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya langit itu memiliki lapisan-lapisan dan masing-masing itu memiliki pintu-pintu yang dijaga oleh para malaikat. Tidaklah pintu itu dibuka kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi adalah dibukanya pintu langit, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj. Di sini juga disebutkan tentang dibukanya pintu langit ketika ada kalimat tauhid yang diucapkan oleh manusia. Dibukalah pintu langit. Kemudian waminha, pelajaran yang keempat dari hadis ini, annal 'arsya fawqa as-samawat fa fihi itsbatu li'uluwillahi ta'ala 'ala khalqihi. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut adalah arsy itu di atas langit-langit yang ada. Arsy-nya Allah, singgasananya Allah itu di atas langit-langit yang ada. Fafihi itsbatun li'uluwillahi ta'ala 'ala khalqihi. Maka di sini juga terdapat itsbat, terdapat penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala
di atas seluruh makhluknya. Ini zatnya Allah. Allah itu yakni punya sifat istiwa. Dalam ayat banyak disebutkan ya. Semisal contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas 'arsy. Apa itu istiwa? Para ulama itu menafsirkan istiwa itu dengan 'ala wartafa'a, tinggi dan berada di atas segala-galanya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun Allah 'ala wartafa'a istawa 'alal 'arsy tadi itu, tapi ilmunya Allah, penglihatannya Allah, pengetahuannya Allah, penjaganya Allah itu meliputi makhluknya dimanapun makhluk itu berada. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau zatnya 'ala wartafa'a istawa 'alal 'arsy, tinggi dan berada di atas dan beristiwa di atas 'arsy. Ini akidah yang harus kita yakini terkait dengan uluwullah 'ala khalqihi, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Oleh karena itu ketika kita sujud pun doa yang kita ucapkan adalah subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tinggi itu di mana? Di atas, bukan di mana-mana. Sebagian orang ada yang menganggap ataukah bahkan meyakini Allah itu di mana-mana. Bukan tidak punya dalil. Mereka punya dalil, tapi dalil yang digunakan itu adalah dalil yang difahami tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan al-haq. Dalil yang digunakan mereka yang menyatakan Allah itu di mana-mana, di antaranya adalah surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Ini yang mereka gunakan. Tidaklah ada dua orang yang berbisik, tidaklah ada tiga orang yang berbisik kecuali Allah lah yang keempatnya. Tidaklah ada 5 orang yang berbisik kecuali Allah lah yang keenamnya, tidak pula kurang dari itu, tidak pula lebih dari itu, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Dia yakni Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Ya. Ini yang mereka gunakan sebagai dalil Allah itu di mana-mana. Ternyata punya dalil di sini ya. Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Tapi yang perlu diingat, kebersamaan Allah, ma'iyatullah, ini bukan dengan zatnya, tapi ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya itu adalah dengan ilmunya. Karena di akhir ayat Allah menyatakan innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga yang dimaksud dengan illa huwa ma'ahum aina ma kan, kecuali Dia Allah bersama mereka adalah bersama dalam hal ilmunya. Pengetahuan Allah meliputi mereka, bersama mereka dimanapun mereka berada. Bahkan meskipun mereka sendiri di dalam kamarnya, ketika mereka berbuat dosa, Allah akan catat dan Allah tahu perbuatan itu. Ilmunya Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Tapi kalau zatnya Allah, kita yakini ada wartafa'a istawa 'alal 'arsy. Ini akidah yang harus kita yakini. Kenapa harus demikian? Karena ketika seorang mengatakan Allah di mana-mana secara zatnya, berarti dia telah menghinakan Allah. Ketika kita dikatakan Allah, ketika seorang mengatakan Allah di mana-mana, dikatakan apakah di tempat sampah atau di tempat-tempat yang kotor ada Allah di situ? Maka ini jelas, bentuk penghinaan terhadap Allah. Sehingga kalau zatnya ada wartafa'a istawa 'alal 'arsy, tapi kalau ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, penglihatannya Allah, pendengarannya Allah, penjagaannya Allah bersama makhluknya di mana saja makhluk itu berada. Sehingga harus dipahami terkait dengan ma'iyatullah, yakni ma'a khalqihi ini fil ilmi wal basari wal hifzi. Kebersamaan Allah dengan makhluknya itu dalam hal keilmuannya, dalam hal ilmunya, dalam hal penglihatannya, dalam hal penjagaannya. Sehingga ada ayat menyatakan, yakni innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar.
Kebersamaan Allah di sini bukan dalam hal zatnya, tapi dalam hal penjagaannya. Allah akan senantiasa menjaga mereka orang-orang yang bersabar. Ini yang harus kita yakini terkait dengan yakni ulumullahi ala khalqihi, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kemudian wa minha, di antara hadis faedah dari hadis tersebut adalah itsbatu wujudil arsy, penetapan adanya arsy. Arsy itu ada. Dan arsy itu ada sebelum adanya alam semesta. Ya. Arsy itu kalau dibahasakan mudahnya itu adalah singgasana. Tapi jangan pernah seorang menyamakan arsy-nya Allah, singgasananya Allah dengan singgasananya makhluk. Tidak bisa disamakan. Ya. Allah memiliki arsy, Allah juga punya kursi. Kursinya saja ini dikatakan yakni wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Luasnya kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Dalam hadis pernah dikatakan yakni perbandingan antara langit dan bumi yang 7 itu dengan arsy-nya Allah itu dibandingkan sebagaimana orang yang melemparkan koin-koin ataukah mungkin gelang-gelang yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Ini gambarannya. Arsy-nya Allah itu diibaratkan dengan padang pasir yang sangat luas, langit yang 7 dan bumi yang 7 itu sebagaimana koin-koin yang dilemparkan di tengahnya itu. Ini betapa luasnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau arsy-nya saja seluas itu, tentunya Allah lebih besar daripada seluruh makhluknya. Nggak sanggup akal kita untuk bisa jadi mencerna. Karena memang agama itu bukan dengan akal-akalan, tapi agama itu adalah dengan dalil. Ketika Allah menyebutkan dirinya memiliki arsy, dirinya beristiwa di atas arsy, kita wajib meyakini yakni dan menetapkan hal tersebut. Tidak perlu kita menanyakan bagaimana sih istiwanya arsy, istiwa Allah di atas arsy itu enggak perlu. Kewajiban kita adalah yakin Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah itu memiliki arsy. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut kita lanjutkan ya, muwafaqatu makna qaulihi ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Hadis tersebut ini, hadis yang kita bacakan dalam kitab ini tadi, hadis yang ke-15 tadi ini sangat sesuai maknanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Hanyalah kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Al-kalimut thayyib ini la ilaha illallah. Naik kepadanya, demikian pula amalan saleh diangkat kepadanya. Wa atyabul kalim qaulu la ilaha illallah, dan sebaik-baik ucapan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini akan naik yakni ke atas langit sampai ke arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari faedah hadis ini, qauluhu majtunibal kaba'ir, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ai idza ijtanibal kaba'ir fa innaha tasilu bi sur'atin ila Allah azza wa jalla. Kalau seorang mengucapkan kalimat tauhid dalam keadaan dia menjauhi dosa-dosa besar, maka kalimat tersebut akan segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan cepat kepada Allah. Kama qala ba'du ahli ilmi, sebagaimana sebagian ahli ilmu mengatakan, ijtinabul kaba'ir syartun li sur'ah la li ajli thawab wal qabul. Menjauhi dosa-dosa besar itu adalah merupakan syarat, yakni cepatnya amalan itu sampai kepada Allah. Bukan dalam rangka pahala, bukan dalam rangka diterima ataukah tidaknya. Kalau dosa besar itu bukan berkaitan dengan kalimat-kalimat tauhid yang membatalkannya, maka kalimat itu tetap sampai, cuman lambat. Tapi kalau seorang itu mengucapkan kalimat tauhid dan dia pun meninggalkan dosa-dosa besar, maka kalimat itu akan segera sampai, akan sampai dengan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi di sini dosa besar yang maksudnya dosa besar yang tidak membatalkan tauhidnya.
Kalau dosa besar yang membatalkan tauhidnya, kalimat itu pun tidak akan sampai. Kadang-kadang meskipun seorang sudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ribuan kali pun, kalau ternyata dia masih melakukan kesyirikan, kalimat itu tidak akan sampai kepada Allah. Ya, karena kesyirikan itu dosa besar yang membatalkan tauhid. Tapi kalau seorang mengucapkan kalimat tauhid, sementara dia masih melakukan dosa besar yang lainnya, yang tidak membatalkan tauhidnya, kalimat itu akan tetap sampai kepada Allah, cuman tidak secepat mereka orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Ini maksudnya seperti itu ya dari hadis yang mulia ini. Jadi, yakni akan segera, akan cepat sampai kepada Allah. Allah langsung akan memberikan pahala dari ucapannya itu. Allah akan langsung memberikan kebaikan dan janji yang lain yang Allah janjikan kepada orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Tapi kalau dosa besar masih dilakukan, akan sampai tapi nanti dulu, lambat. Dengan catatan tadi dosa besar yang tidak membatalkan tauhidnya. Kalau dosa besar yang membatalkan tauhidnya, semisal kesyirikan dengan semua jenis-jenisnya, maka kalimat yang diucapkan tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, 2 hadis sampai di hadis yang ke-15, insyaallah hadis yang ke-16 dan seterusnya dari kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.